Halo, balik lagi sama gue Billy. Kalau kalian udah pernah nonton video gue yang pas awal tahun lalu yang ngomongin tentang sebuah brand storage, kalian pasti nggak sama yang bakal gue omongin kali ini. Which is ya, karena yang seperti gue bilang di sana, brand yang satu ini tuh terus berinovasi buat kita-kita, gamer, content creator, tapi ya not limited ke kita-kita doang. Karena misalnya kalian yang buat regular user, buat everybody lah, pasti bisa memanfaatkan barang-barangnya dari brand yang satu ini. Ya, ini tuh Lexar, dan kali ini dia tuh menyongsong tema Imagination No Limits. Jadi di video gue yang waktu itu tuh singkat aja, si brand Lexar ini tuh gue waktu itu udah menerangkan bahwa dia tuh banyak jualan storage kayak SSD, NVMe, SD card, flash drive, dan masih banyak lagi. Selain storage juga ada juga nih RAM, ada enclosure juga, enclosure buat storage-nya ya, SSD dan kawan-kawannya itu, dan ada card reader juga, dan masih banyak lagi barang-barangnya dia yang bermanfaat dan berguna buat PC user, kamera user, ya kita-kita lah. Nah sebenarnya mereka itu dulunya tuh kuat di sisi storage buat fotografi, tapi karena memang zaman sekarang ini tuh semakin banyak gamer, ya sebenarnya dulu juga udah banyak gamer sih, cuman ya somehow semakin kesini semakin banyak lagi aja karena didukung dengan adanya e-sport dan kawan-kawan gitu. Makanya Lexar pun juga terus berinovasi dan dia pun pushing ke arah sana yang seperti gue bilang tadi, gamer dan content creator itu. Ya, jadi di event kali ini, di event sekarang ini, mereka tuh baru saja nge-launching beberapa produk yang cocok banget buat gamer dan content creator itu. Not limited ya. Yang pertama itu RAM DDR5 desktop. Gamingnya di mana? Dia RGB. Enggak lah, kagak, bukan itu doang. Jadi ini tuh RAM Ares RGB DDR5 32GB kit, 2 kali 16GB ya. Nah, speednya tuh ada beraneka ragam ya. Speednya ada yang 5600, ada yang 6000, dan ada juga yang 6400. Nah, selain dari itu voltage-nya sendiri juga dia ada 3. Jadi ada di 1,2 volts, ada 1,35 volt, dan yang terakhir itu di 1,4 volt. Lengkap kan tuh. Dan selain dari itu pun dia sudah dilengkapi dengan heat spreader. Nah, ini kan jadi memang untuk yang heavy user itu membantu juga nih. Karena RAM yang kencang juga pasti menghasilkan panas. Dan akan lebih baiknya lagi kalau panas itu disalurkan melalui heat spreader ini. Ya, jadi dengan penyaluran ini tuh akan membuat si RAM kerjanya jadi semakin stabil. Ada juga dia di sini OnDie ECC. Nah, OnDie ECC itu Error Correction Code. Nah, buat stability dan reliability. Selain dari itu, yang satu ini juga ada built-in Power Management IC. Yang mana ini tuh tujuannya ya untuk power efisiensi ya. Jadi dari segi daya pun dia juga jadi bisa lebih efisien. Dan ini juga sudah lengkap karena dia sudah didesain untuk latest Intel XMP 3.0 dan AMD Expo. Mantep kan? Berikutnya, yang kedua itu dia sebuah storage, ya, which is dia tuh M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 NM790. Dengan speed rate-nya dia ada di kisaran sekitar sampai 7400-an Mbps, dan untuk write-nya dia sampai di 6500-an Mbps. Dan variannya pun dia cukup bervariasi, cukup lengkap juga dari 512GB, 1TB, 2TB, sampai ada juga yang 4TB cuy. Ya kan mereka memperhitungkan ya dari penggunaan storage zaman sekarang yang semakin demand ruang yang besar. Untuk gaming aja tuh udah banyak game yang makan satu game aja easily 100 GB, 150 GB, 200 GB, ada nggak ya? Ya yang gue tahu sih banyak 150 GB, 100 GB tuh udah banyak gitu. So iya, kapasitas yang besar memang untuk gamer itu dibutuhkan. Selain dari content creator juga yang pastinya membutuhkan kapasitas besar kan, untuk kalian nyimpen footage yang besar gitu. Next, dilengkapi juga dengan NVMe 1.4 protocol dengan 12 nanometer controller untuk power consumption yang lebih efisien tuh. Lexar tuh mantap juga, dari sini dia tuh banyak memikirkan soal efisiensi daya gitu. Dan benar-benar bikin ready for gamer ya. Karena dia tuh udah dilengkapi dengan heatsink bawaan. Nah, heatsink bawaan ini kan jadi seperti kita tahu bahwa NVMe semakin kencang, dia tuh menghasilkan panas yang semakin tinggi juga. Yang mana kalau sudah dilengkapi dengan yang bawaannya heatsink ini kan udah jelas compatible ketimbang yang kita beli third party kayak begitu ya. Dan dengan adanya heatsink, dia tuh bikin transfer rate-nya semua tuh jadi lebih stabil. Karena kan semakin dia panasnya tidak berlebihan,
stabilnya juga akan semakin stabil juga. Semua kelebihan itu tuh membuat NVMe yang satu ini tuh cocok banget buat dipakai di PS5. Dan pastinya buat di gaming PC dong. Gaming PC baik di komputer desktop maupun laptop, yang pastinya kalian mesti cek dulu sih kalau di laptop ya, muat apa enggak tuh ruang buat heatsinknya. Kan kalau misalnya SSD semakin kenceng, loading game juga semakin kenceng juga lah ya. Oh iya, dan nggak lupa juga NVMe ini tuh dilengkapi juga dengan varian opsi yang tidak menggunakan heatsink. So, no worries buat para pengguna laptop. Nah, dua barang lagi yang mereka launching kemarin itu tuh yang satu cocok banget buat content creator dan fotografer. Nah, yang satu lagi itu cocok buat para penyimpan data besar yang suka datanya dibawa jalan-jalan, atau para kolektor film UI. Jadi ada SD card, Professional Silver Pro, SDXC, UHS 2 card. Dia tuh speed read-nya tuh sampai di 280 Mbps, dan untuk write-nya sendiri dia speed-nya up to 160 Mbps. Udah durable juga yang satu ini, karena dia tuh sudah temperature proof, shock proof, vibration proof, dan X-ray proof. Proof apalagi yang lain. Dan nggak lupa juga kalau yang satu ini tuh udah V60 rating, jadi bakalan aman banget kalau kalian pakai buat ngerekam di 4K resolution kayak gitu ya. Variannya sendiri tuh dia ada banyak, dari yang 64 GB sampai yang 512 GB. Mantap kan tuh, kurang apa lagi coba. Nah, yang terakhir nih ada portable storage SSD. Cocok kan tuh. Yang ini tuh Professional SL600. Ya, speednya sendiri dia tuh cukup kenceng, dan dia tuh ada read dan write-nya tuh sudah up to 2000 Mbps. Kenceng kan tuh, karena dia tuh udah pakai USB 3.2 Gen 2 kali 2. Kalau mau dibandingin nih sama yang 3.2 Gen 1, dia tuh untuk transfer rate-nya kurang lebih bisa hampir 3 kalinya gitu. Jadi bisa kebayang lah ya kecepatan transfer datanya seperti apa. Dan selain dari itu buat kapasitasnya juga dia ada di 256 GB sampai 2 TB. Memang cocok kan tuh. Anyway, itu update produk terbarunya dari Lexar di Q3 2023 ini. Dan pastinya ke depan juga gue bakalan sharing informasi lagi ya, kalau misalnya ada produk-produk baru lagi yang bakalan bermanfaat buat kita semua kayak gitu. Buat kalian, buat gue, buat ya kita-kita lah. Dan pastinya kalau kalian mau browsing-browsing tentang produk Lexar ini juga kalian bisa cek langsung ke lexar.com. Dan kalau misalnya kalian menghadapi masalah, experience problem dengan produk Lexar ini, don't worry, jangan khawatir. Kalian bisa kontak langsung ke Astrindo Senayasa, karena mereka juga bakal bantuin kalian dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, sepenuh jiwa raga. Berlebihan nggak sih gue? Yang untuk membantu kalian untuk klaim-klaim garansinya, untuk reparasi, untuk recovery data kalau memang masih bisa di-recover ya datanya. Nah, bisa kontak ke situ langsung. So, sekian dulu sharing singkat dari Gika buat produk terbarunya Lexar kali ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, boleh tolong di like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh tulis ya di kolom komentar bawah. Dan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.